Jadi sedikit saya membahas tentang gerakan ini ya. Jadi yang berturut-turut itu seperti ini Bapak Ibu. Ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Berturut-turut itu seperti ini. Umpama menggaru dia, ya, menggaru dia. Nih, ini udah bergerak satu anggota tangan, lengannya udah bergerak. Ini anggota besar nih. Nah, di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i ini anggota yang besar, bergerak berturut-turut 3 kali. Ke atas 1 nih, 2 ke bawah, ke atas lagi 3, batal salat. Jadi jangan sembarangan di dalam salat. Asal aja nggaru. Ya boleh nggaru kayak gini dalam salat Bapak Ibu. Boleh nggaru kayak gini. Enggak boleh, batal salat. Dikatakan di dalam kitab ini termasuk juga di dalam perkara yang mesti dilakukan, perkara yang berhajat untuk kita lakukan. Apa itu? Al-haq, ya, ilal haqqil ladzi yushawwisu alaihi al-khushu'. Seperti gatal yang dapat merusak kekhusukannya di dalam salat, maka boleh digaru, enggak makruh. Tapi cara menggarunya itu tentunya mesti masuk ke bidang ilmu fikih. Ini tasawuf. Tak makruh karena dapat merusak kekhusukan kita di dalam salat. Maka butuh kita menggaru itu. Cara menggarunya di mana gatal. Baiklah, kita melanjutkan kajian kita kembali pada kesempatan di pertemuan yang berbahagia ini. Masih bersama kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Asy-Syafi'i. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang masailu mutafarriqatun yuhtaju ila ma'rifatiha. Masailu mutafarriqatun yuhtaju ila ma'rifatiha fi shalah. Yaitu berbagai macam masalah yang perlu diketahui di dalam salat. Khususnya pembahasan ini ya adalah bersangkut paut dengan fikih. Dan fikih yang dibahas di dalam kitab ini walaupun bukan khusus ya spesifik kitab fikih, tapi fikih yang difahami oleh pemahaman penulis kitab ini yaitu fikihnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka khusus ya di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik, masalah yang pertama, langsung saja kita masuk kepada masalah yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bighaziri ulumihi fid dharain amin. Al-fi'lul qalil wa in kana la yubtil salah fahuwa makruhun illa lihajatin. Masalah yang pertama yaitu gerakan yang sedikit ya, gerakan yang sedikit. Apa itu gerakan yang sedikit? Gerakan yang tidak berturut-turut sebanyak 3 kali ya. Gerakan yang tidak berturut-turut sebanyak 3 kali. Kecuali gerakan pada bahagian anggota yang tertentu yang dimaafkan. Berulang-ulang kali berturut-turut pun tidak masalah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seperti gerakan bibir, gerakan 2 bibir ketika membaca surah Al-Fatihah ataupun surah-surah pilihan. Tentunya bergerak bibir kita kan, karena surah Al-Fatihah adalah rukun qauli yang mesti dibaca, yang mesti si pembaca itu mendengar apa yang dia bacakan. Sekedarlah ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gerakan yang dimaafkan lagi yaitu gerakan kedipan mata di dalam sholat. Itu juga dimaafkan ya, beberapa kali pun ya berturut-turut pun tidak masalah ya, itu yang dimaaf. Jadi gerakan yang sedikit meski tidak sampai membatalkan sholat maka hukumnya makruh. Maka perkara yang makruh di dalam sholat inilah yang mesti kita hindari, jangan dilakukan. Kalau ada hajah,
ada kepentingan, ada keperluan, tidak makruh. Setiap perkara yang memakruhkan di dalam sholat, kalau kita ada hajat, ada kepentingan untuk melakukannya, maka tidak makruh. Nah, tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada kepentingan, makruh. Maka daripada itu jangan melakukan hal-hal yang memakruhkan di dalam sholat. Ya, rusak sholat kita. Rusak di sini maksudnya pahala tak sempurna, cacat dia. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa li hajatin katanya, kecuali karena hajat kepentingan. Ada beberapa perkara yang dikategorikan sebagai hajat kepentingan, ya. Seperti wadzalika fi daf'il mar wa qatlil aqrab wa hajatihi ilal haqqil ladzi yusawwishu alaihi al-khusyu'. Dan termasuk di dalam perkara yang penting, ya, atau yang ya boleh dilakukan, kita berhajat untuk melakukannya, seperti mencegah orang yang lewat di depan kita ketika kita sedang sholat. Kalau kita sudah menghadap ke dinding atau di tiang atau sudah dibatas dengan sutroh, ada juga yang lewat, maka berhajat tuh, ya, perlu kita menggerakkan tangan. Nah, itu gerakan tuh kan, nah, di situ berhajat supaya dia jangan melintas di depan kita, supaya dia jangan berdosa, karena melintas di depan orang yang sedang sholat itu berdosa, Bapak Ibu, tidak boleh itu, ya. Baik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini datang daripada jalur Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. "Idza shalla ahadukum," apabila kalian sedang salat atau hendak mengerjakan salat. "Idza shalla ahadukum ila syai," apabila kalian salat dan kalian sudah menghadap kepada sesuatu, yasturuhu minan nas, yang mana kalian menghadap kepada sesuatu yang mana sesuatu itu dapat menghalangi kalian dari melintasnya orang-orang di hadapan kalian. Nah, itulah dia seperti entah dinding, entah tiang, entah sutroh. Itu sutroh Bapak Ibu yang di dinding itu, yang di tiang Bapak sandarin itu sutroh namanya itu. Nah, kalau sudah menghadap kepada sesuatu yang dapat membatasi kita, ya, dari sekalian manusia yang hendak melintas di hadapan kita, maka dikatakan fa'arada ahadun an yajtaza baina yadai, maka ada juga orang yang mau lewat di depannya. Dia ada sholat di depan dinding, di depan tiang, di depan sutroh, ya, sudah dibatas. Ada juga orang yang mau lewat, ya, melintas di depannya. Falyadfa'hu, maka Rasulullah katakan falyadfa'hu. Apa yadfa'? Hadang dia. Nah, hadang pakai tangan. Nah, itu hadang pakai tangan, ya. Kemudian fa'in aba, kalau sudah dihadang tapi ngotot juga mau melintas, ya, maka fal yuqatilhu, maka perangi dia, bunuh, kata Rasulullah. Wah, ini ya agak berat sedikit ancamannya Bapak Ibu, ya. Fal yuqatilhu, perangi dia, bunuh dia, ya. Fa innama huwa syaitan, maka sesungguhnya dia itu syaitan, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia tuh Pak Ustaz, bukan setan. Maksudnya di dalam dirinya itu ada syaitan, ya. Setan yang mengiringi dia, yang menggiring dia, yang menolak dia supaya dia melintas di depan orang sholat itu maksudnya. Karena dalam sebuah riwayat hadis dikatakan fa innahu ma'ahu qarin, maka sesungguhnya ada bersamanya itu setan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim di sahih. Maka dihadang, sunnah itu, anjuran daripada Rasulullah dihadang. Jadi menggerakkan tangan di situ, ya, adalah perbuatan yang berhajat, perlu kita lakukan, maka tidak makruh. Itu ada hajat itu, tidak makruh sama sekali. Ya.
Jadi bunuh tadi itu Bapak Ibu perlu saya jelaskan pula. Perangilah dia atau bunuh dia itu bukan diperangi, dibunuh benar-benaran Bapak Ibu. Ya. Pertama, satu kali dia melintas, hadang. Kalau ngotot juga pukul. Itu maksudnya bunuh, perangi di situ tuh pukul atau tolak lebih keras. Gitu. Ya. Jangan pipinya, ya, jangan pipinya, jangan mukanya, badannya, tolak lebih keras gitu. Atau dorong lebih kuat. Nah, itu maksudnya perangilah atau bunuhlah. Jangan pula nanti dibunuh. Itu bahaya Bapak Ibu, ya. Besar kasus nanti. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis-hadis seperti inilah Bapak Ibu yang mesti kita pahami lewat guru-guru yang betul-betul paham dengan hadis itu. Hendak nanti diartikannya secara teks itu. Maka bunuh dia. Nah, sudah Bapak Ibu. Ini garis keras. Ekstrim kan jadinya kan? Bunuh di situ maksudnya tolak, dorong lebih kuat. Begitu maksudnya. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di dalam perkara yang perlu dilakukan, ya, dikatakan berhajatlah, penting untuk dilakukan. Wa qatlil aqrab, membunuh kalajengking di dalam sholat. Nah, itu bertanya Bapak Ibu, macam mana cara membunuhnya? Kan itu, pakai apa? Kan? Sempat pula mencari blotina, kayu, sendal. Kan enggak. Zaman Nabi sholat pakai sendal Pak. Atau sendal di belakang dia, di samping dia. Dia apa-apa udah pakai sendal. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini sebenarnya kalau kita masuk ke dalam bidang ilmu fikih secara khusus lagi, walaupun boleh membunuh, tentunya standar gerakannya sesuai dengan anjuran fikih mazhab Asy-Syafi'i. Kalau 3 kali berturut-turut, ya, 3 kali berturut-turut gerakan anggota badan yang besar 3 kali berturut-turut tetap membatalkan sholat. Jadi usahakan 2 kali pukul mati dia, atau 1 kali pukul mati. Nah itu agak sulit tuh Bapak Ibu, ya kan? Kalau enggak dihalau aja, lewat dia depan kita dihalau aja gini. Berani Bapak Ibu megangnya? Dihalau aja gini ya. Itu Bapak Ibu. Ya tentunya di rumah ya kan. Kalau di masjid pula, ya kan? Kita halau gini lekat, lengket pula, dan nempel sama kawan sebelah kan. Mau dihalau kemana ya kan? Tidak ada jalan. Kalau di rumah bisa. Nah, jadi gimana nih Bapak Ibu? Lihat suasana lah ya, mana yang baik. Tapi tetap standar gerakannya mengikut fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau membutuhkan gerakan yang banyak berturut-turut lebih dari 3 kali, ya, maka membatalkan sholat. 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Tetap membatalkan sholat. Jadi kalau sekiranya mengancam ya batalkan aja sholat. Dia 2 itu Bapak Ibu disuruh bunuh sama Nabi. Dalam sebuah hadis dikatakan uqtulul aswadain. Bunuhlah 2 hitam, 2 yang hitam. Itu. Kalau bahasa kitanya 2 ekor si hitam. Itu. Bunuhlah 2 ekor si hitam di dalam sholat itu. Ya, fis shalah kata Rasulullah. Di dalam sholat nih Rasulullah. Apa itu al-hayyah? Ular. Yang kedua al-aqrab, kalajengking. Kalau kalajengking bisa lah dihalau-halau Bapak Ibu, ya. Kalau ular kobra naik. Kalau kalajengking itu datangnya dia diam-diam, tenang aja gayanya kan, tenang aja dia lewat. Kita tidak terkejut kali. Kalau ular kobra itu kan kita langsung keluar dari sholat Bapak Ibu, ya. Langsung meloncat aja kita kan, tegak gitu kan. Kalau yang sudah mengancam nyawa seperti ini, khawatir kita batal gajalah sholat. Tidak usah cak-cak khusuk pula lagi, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali Pak memang terkenal khusuknya di dalam sholatnya luar biasa. Itu ketika dicabut anak panahnya yang menembus ke betis kakinya itu, memang tidak bisa ditarik, dikeluarkan Pak. Semua sahabat sudah coba itu mau mengeluarkannya, ditarik tidak bisa. Di selah tulang betis itu masuk. Itu dicabut di dalam sholat Pak, enggak terasa. Itu Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Mana udah siap, enggak sadar dia Bapak Ibu. Kita nyamuk aja dah sibuk kita kan, nepuknya enggak tanggung kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karena ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gerakan itu tidak
memakruhkan sama sekali karena ada hajat, ada keperluan itu. Ya, baik. Tapi tetap standar gerakannya mengikuti fikih ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau mazhab Imam Hanafi, Bapak Ibu, gerakan satu tangan walaupun anggota yang besar ini, satu tangan ini tidak membatalkan sholat. Ini mazhab Hanafi. Nah, ya kalau untuk hal-hal seperti ini darurat nih kan, bolehlah taklid mazhab Hanafi, tidak batal. Kalau standarnya mazhab Imam Syafi'i di dalam bab gerakan itu 3 kali berturut-turut batal. Menggunakan satu tangan sekalipun 3 kali berturut-turut batal. Mazhab Hanafi satu tangan tidak batal, 2 tangan baru batal. Seperti memperbaiki kain sarung melorot, 2 tangan batal. Nah, itu Hanafi. Boleh Bapak Ibu. Jauh ya perginya ya, ke Hanafi perginya. Boleh, karena darurat nih, penting. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu. Jadi yang berturut-turut itu seperti apa Pak Ustaz? Nah, apalah saya jelaskan dulu sedikit di sini. Ya, walaupun bukan fikih nih Bapak Ibu, kita masukkan sedikit fikih ya. Ya. Ini kitab tasawuf Bapak Ibu. Ya, tapi berbicara hal-hal yang bersangkut paut dengan fikih yang mesti kita tahu masalah-masalah ini. Nah, jadi jangan bilang orang tasawuf tidak ngerti fikih, itu salah tuh Bapak Ibu. Justru orang tasawuf itu dasarnya fikih. Dasarnya fikih. Orang yang udah hebat-hebat fikih semua itu yang masuk belajar tasawuf itu. Ya. Tapi kalau tidak hebat fikihnya, tidak ada dasar fikihnya, belajar tasawuf hati-hati, bisa nyasar. Nah, itu yang mesti dihati-hati kan itu. Ada, bukan tidak ada, tapi kebanyakan yang sudah belajar tasawuf itu orang-orang yang sudah lolos fikih itu. Udah mantap fikihnya, dasarnya udah kuat. Fikih ini kan dasar Bapak Ibu, pondasi. Nah, boro-boro kita makrifat, cebok aja ndak betul lah kan, kacau. Cebok tuh fikih, Pak, betul nggak? Toharoh. Boro-boro makrifat, ya, udah ngomongin alam malakut, jabarut, segala macamnya. Cebok ndak pandai, kacau Bapak Ibu. Ke neraka juga perginya. Kenapa? Fa inna ammata azabil qabri minhu. Karena banyak orang yang diazab di dalam kubur itu kata Rasulullah karena air seninya. Cebok tak becus asal-asalan. Fikih itu Bapak Ibu dasar. Fikih itu dasar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit saya membahas tentang gerakan ini ya. Jadi yang berturut-turut itu seperti ini Bapak Ibu. Ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Berturut-turut itu seperti ini. Umpama menggaru dia, ya, menggaru dia. Nih. Ini udah bergerak satu anggota tangan, lengannya udah bergerak. Ini anggota besar nih. Nah, di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i ini anggota yang besar. Bergerak berturut-turut 3 kali. Ke atas 1 nih 2 ke bawah. Ke atas lagi 3, batal salat. Jadi jangan sembarangan di dalam sholat. Asal aja nggaru. Nggak boleh nggaru kayak gini dalam sholat Bapak Ibu. Nggak boleh nggaru kayak gini. Nggak boleh, batal sholat. Dikatakan di dalam kitab ini termasuk juga di dalam perkara yang mesti dilakukan, perkara yang berhajat untuk kita lakukan. Apa itu? Al-haq ya ilal haqqil ladzi yushawwisu alaihi al-khushu'. Seperti gatal yang dapat merusak kekhusukannya di dalam salat, maka boleh digaru, tidak makruh. Tapi cara menggarunya itu tentunya mesti masuk ke bidang ilmu fikih. Ini tasawuf. Tak makruh karena dapat merusak kekhusukan kita di dalam salat. Maka butuh kita menggaru itu. Cara menggarunya di mana gatal? Di pipi umpamanya kan. Taruh tangan Bapak Ibu begini ha. Taruh tangan Bapak Ibu, gerakkan satu aja, gerakkan 1 jari ini. Nah ini. Ini sampai subuh enggak akan batal Bapak Ibu. Cuman waktunya lewat habis itu. Nah, Bapak Ibu. Maksudnya itu lama-lama pun enggak masalah. Tapi 1 aja gerakan. Ini. Jari manapun boleh, 1 jari. Ini di dalam sholat. Kalau di luar sholat terserah Bapak Ibu lah. Ya, mau pakai kayu, garu enggak masalah. Ini di dalam sholat. Ini di dalam sholat. Taruh di mana gatal? Di sini. Taruh tangan. Gerakkan 1 begini. Jangan begini. Batal sholat. Nah, itu berturut-turut. Ya.
Tapi kalau tidak ada hajat sama sekali, tidak perlu sama sekali, kemudian suka bergerak, Pak. Walaupun tidak 3 kali berturut-turut, tapi orangnya suka bergerak. Bergerak sekali jedah dia. Nah, itu tidak dihitung berturut-turut tuh, Pak. Nanti bergerak pula sekali lagi dia. Jedah dia. Ada apa? Orang suka melurut-lurut janggutnya. Dilurutnya janggutnya begini. Diletakkannya tangan lagi. Jedah ya. Ada jedah tidak apa-apa. Tidak dihitung berturut-turut. Kemudian dilurutnya lagi janggutnya. Itu makruh. Karena tak penting. Tak ada hajat itu. Makruh. Atau beki peci. Orang kita kan macam-macam kalau dah di dalam sholat itu, Pak. Ada yang gelisah, aneh-aneh orang kita dalam sholat. Macam-macam kelakuan orang kita dalam sholat. Sarungnya dah kuat, pegang-pegangnya juga lagi dalam sholat. Was-was tuh, hati-hati. Was-was setan tuh bisa mewaswaskan kita di dalam sholat kita. Mulai dari kita bersuci, berwudu, niat, takbiratul ihram, dia selalu mewaswaskan hati kita. Itu. Ini ada juga nanti akan dibahas tentang was-was ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian saya tambahkan lagi nih. Adapun gerakan yang kasar atau keji itu walaupun tidak berturut-turut 3 kali, Bapak Ibu, langsung batal. Adapun gerakan yang kasar atau yang keji walaupun tidak berturut-turut 3 kali, itu dah langsung batal. Seperti apa gerakan yang kasar yang keji itu, Pak Ustadz? Di dalam fikih diistilahkan al-wathbah al-fahishah. Al-wathbatul fahishah. Loncatan yang kasar, yang keji. Seperti apa? Umpamanya saf di depannya kosong nih. Umpamanya saf di depannya kosong, orangnya mungkin batal wudunya, entah apalah kan, keluar dia kan kosong. Yang di kanan kiri dia tidak mau ngisi. Ya, ini akibat tidak paham juga nih, Pak. Yang di dekat itulah yang ngisi. Yang kiri kanan itu ngisi terus gitu. Jangan sampai yang di belakang pula. Kasihan kawan tuh jauh-jauh dari saf belakang itu. Yang di sebelah tuh ngisi ya. Geser. Nanti yang kosong itu sebelah tuh geser lagi, geser gitu seterusnya. Tapi kalau yang di belakang mau maju ya enggak apa-apa juga sebenarnya. Ya. Tapi tentunya cara melangkah itu ada, Pak, di dalam fikih. Standar melangkah itu seperti apa supaya jangan batal sholatnya. Imam Syafi'i kan 3 kali berturut-turut batal. Jadi jalannya gini, Pak. Ini kosong nih depan nih. Kosong depan nih kan jalan. 1, 2, jeda dulu. Gitu. Jangan jalan santai, Pak. Itu batal sholat tuh. 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3 batal. 3 kali berturut-turut batal. Jadi 1, 2 jeda dulu. Langkah lagi. Hitungannya 1 lagi nih. 1, 2 gitu. Yang al-wathbatul fahisyah, meloncat yang kasar, yang keji, itu langsung batal, Pak. Walaupun sekali dia menundukkan badannya seperti ini. Itu. Dia mau terbang ngisi batal langsung sholatnya. Langsung batal, ya. Itu. Mana tahu ada, Pak, ya, biar cepat kan? Langsung aja dia. Ya. Dia bungkukkan badannya, loncat dia, batal sholat. Itu keji, perbuatan yang keji. Atau di dalam istilah fikih juga dikatakan ad-darbatul mufritah. Ad-darbatul mufritah. Pukulan yang kasar, pukulan yang keji. Seperti dia mau menghadang orang sholat tadilah. Kita menghadang tuh begini. Atau begini menghadangnya. Kalau dia ngotot juga, tolak badannya. Atau pukul begini, tolak badannya. Ya. Bukan begini. Itu tidak boleh. Ad-darbatul mufritah, pukulan yang memalingkan badannya atau dia bentuk mau mukul betul-betul lah, Pak. Kawan ini dah dilarang tidak ngerti juga kan? Katanya kan, itu dah batal salatnya, Pak. Ya, batal salatnya itu. Pukulnya dengan gaya seperti itu tuh batal salatnya. Itu pukulan yang keji. Itu di dalam fikih dibahas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam fikih dibahas. Itu istilah-istilahnya. Al-wathbatul fahisyah, ad-darbatul mufritah. Itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah selanjutnya, wa mahma tata'aba fala ba'sa ay yad'a yadayhi 'ala fi. Tatkala ketika menguap, maka dibolehkan seseorang itu meletakkan tangannya di mulut, boleh.
Ini gerakan yang seperti ini termasuk dikategorikan gerakan yang berhajat, perlu kita lakukan. Untuk apa? Supaya jangan bersuara. Jangan bersuara, Bu, Pak, ketika menguap itu. Di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Di luar sholat kita bersuara, wah, itu kan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketawa setan itu. Dengar kita nguap kayak gitu tuh setan ketawa, suka kali dia, girang setan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tutup pakai apa? Nih, punggung tangan ini, yang kiri dalam sholat. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan kalau di dalam sholat ini tidak usahlah pakai gerakan, ditahan pakai rahang. Itu dalam sholat, khusus dalam sholat. Kalau di luar tidak apa-apa. Karena di luar tutupnya begini ya Bapak Ibu, bukan begini, ya, bukan begini, begini. Tangan kiri, punggung tangan kiri, begitu ya. Itu. Kalau di dalam ada dua caranya, boleh pakai tangan, pakai punggung tangan begini, boleh ditahan pakai rahang. Saya lebih cenderung ke pendapat menahan memakai rahang. Jadi gimana menahan pakai rahang tuh Pak Ustaz? Ditahan gitu. Jangan tengah-tengah dia. Ya, jangan tengah-tengah lebar-lebar dalam sholat. Ya. Ini hal-hal yang penting diketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi gerakan tangan tadi itu tidak makruh. Ya. Nah, baik. Cuman itu tadi, kadang ada orang yang menggerakkan tangannya ya, ketika menguap itu, menutup mulutnya, tidak pandai caranya. Ada yang modelnya apa? Ini batal lah. Batal lah. Itu udah lebih 3 kali itu. Makanya gini aja. Taruh aja udah. Hati-hati dalam sholat itu, hati-hati. Ya, gerakan di dalam fikih Imam Asy-Syafi'i itu ada standarnya seperti apa. Tidak sembarangan Bapak Ibu. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in atasaha minallah, jikalau dia bersin, boleh dia mengucapkan alhamdulillah di dalam sholatnya itu. Tetapi fi nafsihi, di dalam hati. Kalau bersin ucapkan alhamdulillah di dalam hati. Seperti itu. Ya. Walam yuharrik lisanah, jangan dia gerakkan lidahnya. Maksudnya itu jangan diucapkan dalam hati. Wa in tajassa'a fayanbaghi an la yarfa'a ra'sahu ila sama. Tajassa ini kalau bahasa kita sendawa Bapak Ibu. Sendawa. Ya bahasa Indonesia tuh ya, sendawa ya. Sendawa. Gelegekan apa orang Jawa bilang sendawa ya. Jadi kalau sendawa dikatakan hendaknya tidak mengangkat kepalanya ke atas. Ada orang sendawa, itu gitu kan, dinaikkannya kepala ini, itu, naik ke tundak. Ya dalam sholat makruh, ya karena tidak penting itu dilakukan. Ya, baik, itu tak penting yang seperti itu. Ya, baik, ditahan kepalanya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu masalah yang pertama di dalam sholat yang mesti kita tahu. Penting Bapak Ibu. Itu masalah gerakan tuh Bapak Ibu. Jadi jangan main-main masalah gerakan ini. Jadi imam, jadi makmum mesti jaga gerakan kita. Jangan sampai bergerak membatalkan sholat 3 kali berturut-turut. Jadi imam, ada imam Bapak Ibu tapi tidak imam di Masjid Al-Falah gitu. Ya. Dia ya ini untuk pelajaran lah ya, bukan menceritakan keburukan, untuk pelajaran iktibar ya. Saking serunya baca Al-Fatihah itu Bapak Ibu, kepalanya bergerak-gerak, badannya bergerak-gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak boleh nih Bapak Ibu. Tidak boleh itu. Ada itu saking serunya baca Fatihah. Ada imam, makmum bagailah ya. Ada imam aja kita salahkan dia salat Bapak Ibu. Tidak tenang badannya. Ya dah batal salatnya. Orang yang salat kayak ini dah batal salat Bapak Ibu. Ada yang sami Allahu liman hamidah. Ada Bapak Ibu tengok tak? Dah sebatal salatnya itu. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini kita khususkan di dalam fikih Asy-Syafi'i. Ada Pak? Sami Allahu liman hamidah. Dua lagi nih gerak. Satu aja dah batal nih. Berarti 2 nih gerak. Batal salat. Hati-hati ya yang kayak gitu, jangan dibiasakan lagi. Kemarin tak tahu saya Pak Ustaz, kodo salatnya. Itu pendapat yang kuat, kodo salatnya. Kan tak tahu Pak Ustaz. Kalau malas mengkodo ya tobatlah betul-betul kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Makanya tidak main-main kalau masalah salat nih Bapak Ibu. Ya, nanti ada masalah kodo lagi nih. Ya. Sebatas waktu yang ada lah ya, pembahasan panjang-panjang ini. Ya. Kemudian masalah yang kedua, ini kita singkat aja karena tidak terlalu penting menurut saya, tentang barisan saf. Tentang barisan saf. Nah, ini masalah orang yang sholat berdua, sholat sendirian lah dulu ya kita bahas ya, karena ini tidak spesifik, tidak khusus di dalam fikih dia. Ya. Ini dia nyinggung-nyinggung aja nih kitab ini. Ya. Nah, kalau mau dijabarkan panjang lebar itu ya Ustadz yang menyampaikan, kan begitu. Yusannu ayyaqifal wahidu an yaminil imam mutaakhiran anhu qalilan wal mar'atul wahidatu taqifu khalfal imam fa in kana ma'aha rajul waqafa ar-rajulu an yaminil imam wa hiya khalfar rajul. Bagi makmum laki-laki yang sendirian, nah, sunnah yang sendirian berarti dia sholat sendiri sama imam, kan begitu. Sebenarnya berdua itu. Nah, bagi makmum laki-laki yang sendirian, sunnah berdiri di sebelah kanan imam. Nah, itu. Dan agak mundur sedikit aja. Nih kakinya begini nih. Ya. Kalau sama nih sah tidak sholat? Sah tidak sholat kita bermakmum dengan imam? Kaki posisi telapak kaki kita sama sejajar dengan imam, sah tapi makruh. Jawabnya sah tapi makruh. Berkata Syekh Zakaria Al-Ansari, sekurang-kurangnya mundurlah si makmum tadi walaupun sedikit. Jadi nampak mana yang di depan, mana yang di belakang, mana imam, mana makmum, nampak. Nah, itu. Tidak mesti jarak setapak begini Bapak Ibu, atau semeter itu ndak, ya. Nempel pun tidak apa-apa, ya. Nempel pun tidak apa-apa. Ini telapak kaki imam, ini telapak kaki makmum begini. Setidak-tidaknya mundur sedikit, nampak mana yang di depan, mana yang di belakang. Nah, itu dah sah salat. Kalau sejajar makruh. Itu salat berdua ya. Sebelah kanan, posisi makmum itu sebelah kanan imam. Baik. Jangan kiri ya, kanan. Kalau kiri menyelisihi sunnah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bagi makmum perempuan yang sendirian pula, nah, ini sunnah berada di belakang imam. Umpama, ini dia sholat dengan imam ini, ya, tidak ada makmum yang lain lagi. Perempuan sama laki-laki berdua. Umpamanya bapak sama ibu di rumah, ya kan? Nah, bapak sama ibu di rumah, bapak jadi imam, jangan ibu pula jadi imam. Ya, tidak sah lah Pak. Nah, perempuan mengimami laki tidak sah. Ya, ya dia tahsin bagus Pak Ustadz, bacaannya bagus Pak Ustadz. Tidak boleh dia jadi imam. Nah, jangan seperti itu alasannya. Makanya tahsin lah, belajar. Ada Pak alasannya istrinya jadi imam, ya kan? Kenapa? Bacaannya bagus Pak Ustadz. Nah, jadi umpamanya bapak sholat di rumah jadi imam, ibu posisinya di belakang bapak, di belakang, bukan di samping, di belakang, ya. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan lagi, namun jika ada makmum laki-laki juga, umpama ada pula anak kita kan, kita anak kita. Jadi anak kita tadi makmum laki-laki itu kan di sebelah kanan kita. Perempuan tadi tetap posisinya di belakang makmum laki-laki tadi, di belakang anak kita. Itu posisi ibu di belakang anak ibu, ya. Baik. Kemudian dikatakan juga maka makmum laki-laki berada di samping kanan imam. Nah, ini masalahnya sholat bertiga tadi ya. Imam, makmum satu orang, perempuan satu orang. Maka yang laki-laki tadi, makmum laki-laki tadi di samping kanan imam, sedangkan perempuan berada di belakang makmum laki-laki tersebut. Kemudian kalau masalah khunsa tahu Bapak Ibu? Orang yang berkelamin dua. Kelaminnya dua. Memang dua kelaminnya, laki-laki ada sama dia, perempuan ada sama dia. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kalau gabungnya di saf mana nih Pak Ustaz? Orang kayak gini, saf laki-laki apa saf perempuan? Tengok dominannya kemana? Kata ulama, tengok, ini para fuqaha yang menjawab Pak ya, bukan saya. Tengok dominannya kemana? Tabiatnya. Ke laki-laki, tabiatnya atau ke perempuan? Ini suara laki-laki. Ya, suara laki-laki. Tabiat dia, pakaian apa semua laki-laki. Tapi ada kelamin perempuan, maka dia tabiatnya laki-laki, dihukumkan laki-laki. Jumat wajib sholat Jumat. Nah, itu. Dan safnya berdiri di saf laki-laki. Atau sebaliknya, kalau dia dominannya tabiatnya ke perempuan, ya perempuan ada laki-laki, kelamin laki-laki ada di dia, tapi tabiatnya perempuan. Pakaiannya, cara ngomongnya apa ya kan? Maka dia masuk ke saf perempuan. Dihukumkan hukum perempuan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu khunsa. Nah, kita tak panjang lebar di sana ya. Baik, langsung. Kemudian masalah yang ketiga, makmum masbuk. Masalah makmum masbuk. Al-masbuqu idza adraka akhir salatil imam fahuwa awwalu salatih. Bagi makmum masbuk yang hanya menemukan atau mendapatkan akhir dari salat imamnya, maka itu adalah awal dari salatnya. Maksudnya begini, Bapak Ibu datang di rakaat kedua, imam salat subuh nih ya, umpama salat subuh, datang di rakaat kedua, maka rakaat keduanya imam itulah menjadi rakaat pertamanya kita, itu maksudnya. Nah, ya. Baik, kemudian fal yuwafiqil imam wal yabni alaihi. Kemudian maka hendaklah dia menyesuaikan gerakan selanjutnya itu dengan mengikuti imamnya. Lalu meneruskan sholatnya sendiri. Maksudnya apa? Setelah imam salam, dia kan kurang satu rakaat lagi. Ini contoh sholat subuh tadi, maka bangunlah dia menambah kekurangan rakaatnya satu rakaat lagi. Kemudian juga dikatakan di dalam kitab ini yang penting Bapak Ibu perhatikan. Kemudian setelah imam salam dia berdiri, menambah kekurangannya. Kemudian dikatakan wal yaqnut fis subhi fi akhir salati nafsihi wa in qanata ma'al imam. Maka dianjurkan dia tetap berkunut. Sunat abad hukumnya itu bagi dia. Tetap berkunut meskipun sebelumnya tadi dia sudah kunut dengan imamnya. Waktu dia datang ke rakaat kedua, Pak. Imam bangun dari ruku menuju posisi i'tidal, kemudian imam membaca kunut. Kita yang baru datang pun kunut. Nah, ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang tidak kunut ya lantaknya lah. Ya. Ya, tak mau kunut apa-apa. Ini yang berkunut, ya, yang berkunut. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti dia terus ikuti imamnya sampai imamnya salam, dia menambah kekurangan rakaatnya. Begitu pula dia pas di posisi ruku, bangun dari ruku, i'tidal, kemudian juga disunatkan sunat abad, ya, tetap berkunut di situ. Ini yang jarang kelihatan, Pak. Ini yang jarang kelihatan diamalkan. Padahal kalau ditanya mazhab siapa? Mazhab Syafi'i saya Pak Ustaz. Nah, ya kan? Kenapa? Karena tidak paham. Nah, tidak ngerti. Ya kan? Nah, karena perasaannya Pak, tadi dia udah kunut. Perasaannya dia udah kunut dengan imam itu. Kok kunut lagi? Dia bilang itu kunut bersama imam. Kunutnya kita itu ya itu di posisi yang biasa. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu penting itu. Jadi jangan malu-malu nih kunut belakang tuh ya. Walaupun dah kunut sama imam, dia kadang malu ada juga, Pak. Malu saya kunut lagi nih, ya kan. Kadang ragu, Pak, boleh apa enggak nih kunut lagi? Ragu, ada macam-macam lah, Pak. Ya itu kan level keilmuan seseorang itu kan beda-beda tuh, Pak. Ya, baik. Kemudian wa in adraka ma'al imam ba'dal qiyam fala yastaghil bid-du'a. Ketika mendapati imam dalam keadaan berdiri, maka langsung membaca Al-Fatihah. Langsung membaca Al-Fatihah. Ini tentunya pas imam setelah selesai Al-Fatihah. Imam selesai membaca Al-Fatihahnya, maka kita pun membaca Al-Fatihah kita sebagai makmum. Kalau kita datang, imam sudah selesai baca Al-Fatihah, kita langsung baca Al-Fatihah. Tentunya diawali dengan takbiratul ihram, Pak. Situ tuh tidak saya bahas lagi karena sudah maklum, ya. Tidak kan mungkin datang langsung Fatihah, tidak takbiratul ihram, tidak salah salat. Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Maka jika imam ruku sebelum ia selesai membaca Al-Fatihah, ini. Kemudian dikatakan di sini, fa in raka'al imam qabla tamamiha, jikalau imam itu sudah ruku padahal dia membaca Al-Fatihah belum selesai, maka di dalam kitab ini dikatakan Bapak Ibu, wa qadara ala luhuqihi fi i'tidalihi anir ruku' falyutim. Namun dia mampu untuk menyusul rukuknya imam dan iktidalnya imam itu, maka sebaiknya selesaikan Al-Fatihah. Tetap selesaikan Al-Fatihah. Kita datang nih kan, imam sedang baca surah-surah pendek, tentu kita baca Al-Fatihah, ya kan. Kita baca Al-Fatihah belum selesai, imam dah ruku. Nah, imam ruku, kita belum selesai, maka kita baca selesaikan Al-Fatihah kita itu. Jangan imam ruku kita gantung Al-Fatihah kita. Tidak boleh. Kita selesaikan Al-Fatihah kita. Karena bisa terkejar rukuknya, bisa terkejar iktidalnya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kan karena membaca Al-Fatihah ini, itu dibenarkan. Kecuali Bapak Ibu mikir yang lain, tertinggal dua rukun. Sebagian ulama mengatakan sampai 3 rukun. Mikir yang lain tertinggal menung, dia batal salat. Ya.
Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau dia datang imam dalam posisi rukuk pula. Ini ya Pak Ibu. Fa in raka'al imam. Bukan, tunggu, masalahnya fa in raka'al imam, jikalau imam sudah rukuk wa huwa fi surah, sedangkan dia masih membaca surah-surah pilihan, berarti Fatihah dia udah selesai itu. Dia sedang baca surah-surah pilihan. Imam udah rukuk. Maka dalam kitab ini dikatakan falyaqta'ha. Putuskan bacaan itu. Hentikan bacaan surah pilihan itu, langsung ikut rukuk bersama imam. Begitu, Pak. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya, wa in adrakal imam fi sujud atau tasyahud. Ketika dia mendapati imam dalam keadaan sujud atau tasyahud, kabbara lil ihram summa yajlisu wa lam yukabbir. Kemudian dia langsung takbiratul ihram, tentunya niat takbiratul ihram, langsung ke posisi imam, yaitu sujud ataupun duduk di antara dua sujud. Langsung tanpa bertakbir intikal. Tanpa takbir intikal. Begini, Pak. Dikatakan di sini kalau imam itu didapatinya sedang sujud, dia datang imam sedang sujud ini. Ya, ini tidak dapat rakaat ini Bapak Ibu yang kayak gini nih. Ini mesti nambah, ini dah masbuk ini. Cuman caranya saya mau ngasih tahu. Dia datang, imam sudah ruku. Bukan, imam sudah sujud. Ya, imam sudah sujud. Kemudian dia takbiratul ihram, ya, niat takbiratul ihram tanpa membaca Al-Fatihah. Kemudian tanpa membaca takbir perpindahan, tidak perlu Allah, tidak perlu baca, itu tidak perlu, karena tidak disunnahkan. Ya, langsung aja ke posisi imam. Ya, baik. Atau imam tasawuf awal atau duduk tasawuf duduk di antara dua sujud, seperti itu juga, langsung ke posisi seperti posisinya imam. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah yang ini, fa in raka'al imam, jikalau imam sedang ruku. Kembali ke masalah ruku lagi, dia pun datang Bapak Ibu. Dia pun datang, kemudian niat takbiratul ihram, maka tetap dianjurkan membaca takbir intikal. Takbir intikal tadi itu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Tetap dia baca kalau imam sedang ruku itu, Pak. Dia datang, takbiratul ihram, niat kan begitu. Allahu Akbar. Itu masih disunahkan baginya. Ya, tetap dibaca itu. Jadi yang masalah seperti barusan tadi yang saya sampaikan tadi, dia dapati imam sedang ruku, kemudian dia takbiratul ihram, niat di situ ya seperti biasa, kemudian tak perlu membaca Al-Fatihah, ya, tak perlulah membaca Al-Fatihah. Kalau dibaca nanti imam itu bangun dari ruku, baru kita ikut ruku, tidak dapat rakaat itu, ya. Maka gimana Pak Ustaz? Imam ruku, kita datang imam sudah ruku, maka kita takbiratul ihram niat, langsung dapatkan rukunya imam itu. Dapatkan rukuknya itu dengan tomak ninahnya. Paham Bapak Ibu? Dapatkan rukuknya dengan tomak ninahnya sekalian. Berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan rakaat tersebut. Tidak perlu nambah lagi nanti. Itu tidak masbuk tuh Pak. Maka Rasulullah katakan man adrakar ruku', sesiapa yang mendapati ruku imamnya, faqad adrakar rak'ah, sesungguhnya dia telah mendapatkan rakaat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ini hal-hal yang penting nih Bapak Ibu. Masail-masail dalam salat nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Imam Syafi'i mengatakan, disitulah baru Imam Syafi'i kita berargumen, berdalil dengan hadis man kana lahu imam, sesiapa yang solat sudah mengikuti imam, fakiraatul imami lahu kiraatan, maka apa yang dibaca imam sudah menjadi bacaannya. Hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i di kasus tadi itu Pak. Ketika dia datang, imam sudah ruku, maka dia datang takbiratul ihram dan niat, tak perlu baca Fatihah, langsung ruku. Sempatkan ruku dan tumakninah imam, karena imam tadi sudah baca. Di posisi itu Pak, hadis ini digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada orang menggunakan hadis ini Pak, kalau dah ikut imam itu tidak perlu baca Fatihah lagi. Ada juga Pak pakai hadis ini. Jadi Imam Syafi'i bukan membuang hadis ini, bukan membuang hadis ini. Ada saat-saatnya. Di kasus seperti tadi itu loh Pak, baru berlaku hadis ini tadi. Kenapa? Karena ada hadis yang lain lagi. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak baca Fatihah kitab atau surah Al-Fatihah. Mau dikemanakan hadis itu? Kalau tidak baca Fatihah? Itulah jelinya Imam Syafi'i itu Pak.
Bukan dia buang-buang hadis itu Pak. Ini tidak mantap nih, buang. Ini doif nih, buang. Bukan begitu. Itu Pak. Makanya, ya kan? Di situ kita nampak kehati-hatian Imam Asy-Syafi'i itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan lagi di dalam kitab ini, wala yakunu mudrikan lirak'ah ma lam yatma'inna raki'an. Ini sudah saya sampaikan tadi. Dan makmum itu tidak dianggap mendapatkan rakaat selama belum bisa mendapatkan ruku' bersama imam dan tumakninahnya imam. Itu sudah saya bahas tadi barusan itu, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masalah melihat najis lagi. Ini masail dalam sholat. Masalah melihat najis sesudah sholat. Kalau di dalam sholat Bapak Ibu itu sudah terang menerang dibahas di dalam fikih. Kalau Bapak Ibu sanggup sigap langsung menepisnya, ya kan? Atau dicampakkan kain yang menempel padanya najis tadi. Misalnya sorban nih Pak, ya kan? Bapak pakai sorban jatuh tai cicak. Tai cicak itu tidak dimaaf tuh Bapak Ibu. Itu najis tak dimaaf tuh. Maka Bapak ambil sorban tuh, Bapak buang sorban tuh. Tentu membuangnya harus lihat-lihat juga Bapak Ibu. Kan dibuang di kawan sebelah. Nah, pula kawan tuh batal, pula sholat kawan tuh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tentu sulit di situ tuh. Mau buang-buang tuh sulitnya Bapak Ibu. Ya, campakkan aja ke depan tuh enggak apa-apa, ke depan tuh. Pokoknya jangan di posisi anggota sujud yang 7. Jangan sampai najis itu jatuh di posisi anggota sujud yang 7. Dahi, telapak kanan, telapak kiri, lutut kanan, lutut kiri, ujung telapak kaki kanan, ujung telapak kaki kiri. Kalau jatuh di posisi itu batal juga sholatnya. Karena kita mesti suci di dalam sholat itu. Pakaian, badan, dan tempat. Tempat yang mana? Di anggota 7 yang nantinya kita akan turun sujud. Itu tempat itu. Bukan semua sajadah itu tempat sholat Ibu, Bapak. Kan sajadah itu kan petak tuh Pak. Ya. Bukan petak tuh ya, memanjang ya kan. Segi panjang. Jadi bukan semua itu batas sholat Bapak Ibu. Di posisi 7 saja, di posisi yang 7. Di mana nanti turun anggota badan yang 7 itu kalau sujud. Itulah tempat sholat Bapak. Jangan sampai ada najis jatuh di situ. Kalau jatuh dia batal sholat kita. Ini pas kita sholat. Kalau sebelum sholat ya bisa pindah Pak, bisa milih tempat. Kalau dah di dalam sholat langsung batal. Kalau dia jatuh di posisi yang 7 tadi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun melihatnya setelah sholat. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampaklah dia najis dipakai. Taik merpati. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ini Pak, hewan yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan, taiknya tetap najis. Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, binatang yang halal dimakan, kambing, sapi, ya, apa lagi? Itu burung merpati kan banyak di Mekah Madinah itu. Itu tidak najis sama mereka Pak. Hewan yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Nah, mazhab Imam Syafi'i, halal dimakan, haram dimakan, kotoran najis. Itu mazhab Imam Syafi'i kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita assalamualaikum warahmatullahi. Nampak najis di pakaian. Dah selesai sholat nih Pak. Gimana nih? Diulangi sholatnya atau tak wajib diulangi? Maka di dalam hal ini Bapak Ibu, para ulama sepakat dan pendapat yang as-shah, ini pendapat yang paling kuat, yang paling sahih, yaitu wajib mengulangi sholat. Pendapat yang as-shah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun Imam An-Nawawi, di sini Imam Nawawi agak bersendirian lah di sini, agak aneh nampaknya. Imam Nawawi tapi Pak, Imam Nawawi. Kemudian beliau mengatakan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, kalau nampak najis selesai salat nih Bapak Ibu yang dimuliakan, beliau mengatakan tidak wajib mengulang. Tak wajib mengulang. Imam Nawawi mazhab siapa? Syafi'i. Dia bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Berarti masih di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, masih di dalam pendapatnya para ulamanya Imam Asy-Syafi'i. Boleh diamalkan. Tapi tentunya kata para ulama mensyarahkannya lagi, menjelaskannya lagi Bapak Ibu, tentunya menurut prasangka kita. Kalau kita menyangka sesudah salam itu kita sangka najis ini jatuhnya pas kita sholat tadi, ya maka tetap wajib diulang sholatnya. Tapi kalau dia sangkaannya lebih berat kepada najis ini bahwasanya jatuh setelah sholatnya, setelah salam pertamanya, ini kan wajib salam pertamanya Bapak Ibu, yang kanan itu salam pertama itu yang wajib, rukun itu, yang kiri itu sunnah. Atau dia menyangka najis ini jatuhnya setelah salam pertamanya,
maka tidak perlu diulang. Ya mengikut prasangka lah. Nah, berat kemana prasangka Bapak Ibu? Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masalah melihat najis dalam sholat tadi Bapak Ibu itu sudah maklum. Hadisnya langsung prakteknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sholat dikabarkan oleh Jibril bahwasanya di sendalnya ada najis. Rasulullah langsung lepaskan sendalnya. Nah, itu di dalam sholat kan, itu udah jelas sekali itu kalau dalam sholat tuh. Kalau jatuh dia singkirkan gitu, maksudnya. Tanpa memegang najisnya. Jangan Bapak Ibu singkirkan di dalam sholat itu najisnya, Bapak Ibu pegang ain najisnya begini. Nggak boleh, dah batal sholat Bapak Ibu. Kainnya tuh diangkat begini. Ah, itu ditepis kainnya tuh. Jangan dipegang, jangan disentuh najisnya. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah meninggalkan tasyahud, ya, meninggalkan tasahud. Tasahud apa ini? Tasyahudil awal. Meninggalkan tasyahud yang pertama. Tasyahud pertama ini hukumnya apa Bapak Ibu? Sunat ab'ad, bukan rukun. Nah, ini kadang kalau imam tuh dia lupa tasyahud awal, ada makmum di belakang nih Bapak Ibu yang bersikeras ngotot dia subhanallah. 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 Imamnya tidak mau turun Bapak Ibu. Ini pula masalahnya. Imam dia lupa salat zuhur rakaat kedua itulah tasyahud awal namanya tuh Pak. Zuhur, asar, isya rakaat kedua. Kalau maghrib rakaat kedua juga. Tuh. Itu tasyahud awal. Subuh mana ada tasyahud awal subuh? Yang kedua itu rakaat kedua itu tasyahud akhir langsung tuh. Bapak Ibu. Rakaat kedua itu tasyahud awal namanya. Imam lupa, dia tidak duduk tasyahud, dia langsung berdiri. Allahu Akbar. Nih imam mesti ngerti yang jadi imam, ya. Kalau posisi dia belum sempurna berdiri tegaknya, masih menjelang naik, Allah diingatkan duduk langsung. Ya. Tapi kalau sudah di posisi berdiri tegak seperti ini, ya, ini salahnya makmum. Kalau sudah lihat imam ditegur tidak bisa dan posisinya sudah tegak begini, padahal yang ditinggalkannya tasyahud awal sunat apa? Maka jangan ngotot lagi di belakang tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu jahil tuh Pak. Ini jahil tuh. Nanti dibilang jahil marah pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Terus gimana bos? Udah berdiri aja ikut imam itu. Nggak usah subhanallah, subhanallah di belakang itu. Ya. Kalau imam tadi was-was dia Pak, karena di belakang nih subhanallah terus nih. Ini gara-gara makmum nih sebenarnya. Imam dah tidak mau karena udah posisi berdiri. Apa kata makmum? Subhanallah, subhanallah. Dah berhenti subhanallah. Maka dia duduk Pak. Kembali ke posisi tasyahud awalnya. Batal salat si imam. Gara-gara kita batal salat imam. Makanya saya bilang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hati-hati ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi dikatakan di dalam kitab ini yang meninggalkan tasyahud awal. Masalah meninggalkan tasyahud awal. Man tarakat tasyahudal awal au syakka. Sesiapa yang meninggalkan tasyahud awal terlupa ya, falam yadri, ataupun dia tak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4. Maka di dalam hal ini saya jelaskan satu-satu. Yang meninggalkan tasyahud awal sujud sahwi sebelum salam. Kalau dia lupa sujud sahwi sebelum salam, sesudah salam baru ingat dia, maka sujud sahwinya sesudah salam. Itu Pak. Boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Riwayat hadisnya ada 2 Pak. Kalau ingat ya sebaiknya dilakukan sebelum salam. Kalau sebelum salam tak ingat, sesudah salam sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi emangnya mengapa Pak Ustadz? Dia meninggalkan tasyahud awal tuh. Sholatnya tetap sah tapi sholatnya cacat. Sujud sahwi tadilah yang menyempurnakannya Pak, yang menampalnya Pak. Itu fungsi sujud sahwi itu Pak. Sujudnya seperti apa Pak Ustaz? Seperti biasa 2 kali sujudnya, baca subhana man la yanamu wa la yashu. Namanya. Habis itu kembali, sudah sujud 2 kali dengan bacaan yang seperti saya sampaikan tadi, kembali ke posisi tasyahud akhir, langsung salam. Nah, itu. Itu yang sebelum salam Pak ya. Kalau ingatnya sesudah salam, sujud sahwi lah sesudah salam. Baik. Itu. Lupa tasyahud awal, ya. Atau dia tinggalkan dengan sengaja sujud sahwi sebelum salam. Falam yadri asallat salatan aw arba'an, atau dia tak tahu ragu dia. Kan banyak kita nih Pak, waktu sholat itu ragu kita, 3 atau 4 nih, 3 atau 4 ya. Ya Bapak Ibu. Ini kebanyakan nih kayak gini sholat sendiri. Sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah insyaallah enggak akan nyasar Bapak Ibu sholat berjamaah. Karena ada imam, ada jamaah yang lain. Itu keutamaan sholat berjamaah itu Pak.
Kalau sendiri itu Pak ada yang 5, 6 ya. Allah 5, 6 pula makin banyak itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan. Salatan au arba'an. Kalau dia syak, ragu ini taraddud namanya Pak, taraddud. Ini 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya. Maka ulama fikih mengajarkan kalau Bapak Ibu ragu seperti itu, akhaza bil yakin, maka dia putuskan dengan keyakinannya, yaitu mengambil yang sedikit, mengambil jumlah yang sedikit. Kalau dia ragu 34 berapa Bu? 3. Jadi nambah lagi dong Pak Ustadz, nambah. Karena sudah talabus, sudah masuk ke ranah ragu-ragu. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau 34 ambil yang sedikit 3, tambah 1 lagi. Gitu caranya. Itu yang bagus tuh, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Itu. Fa inna siya ba'da salam. Kalau dia terlupa sujud sahwi sebelum salam, maka lakukanlah sujud sahwi sesudah salam. Nih, sudah saya bahas tadi. Ya. Mahma tadzakkara 'alal qurbi, kalau dia ingat itu di waktu yang dekat. Tadi sebelum salam belum sujud sahwi nih Pak, umpamanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ingat dia, maka sujud sahwi. Kan dekat waktunya itu Pak. Kalaulah keluar dia dari pintu masjid itu baru ingat dia, balik pula dia lagi. Enggak perlu lagi sujud sahwi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, segini aja lah dulu Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Itu masail yang penting-penting di dalam sholat yang mesti kita ketahui. Ya, wajib tuh Pak. Ini fardu ain nih. Kalau yang kayak gini nih fardu ain nih. Wajib kita belajar. Kalau enggak sah ibadah kita. Ini 3 itu. Fikih, akidah dulu. Kita urutkan akidah. Paling penting tuh akidah dulu. Akidah, fikih, tasawuf. Ilmu akhlak, ilmu hati. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada fikihnya, ada tasawufnya nih Bapak Ibu, kitab ini. Insyaallah beruntung Bapak Ibu yang mempelajari kitab ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Ma taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.